Setiap orang yang membaca Al-Quran, kalau dia merujuk kepada Al-Quran itu sendiri, pasti tidak tahu siapa penulis Quran. Karena memang sebentar gini. Karena di dalam Al-Quran tidak tertulis siapa yang nulis Al-Quran. Anda baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak ada satupun ayat yang mengindikasikan siapa penulisnya. Terus? Makanya saya pernah menyimpulkan, setelah Al-Quran saya baca kurang lebih 13 tahun lamanya, 100 kali khatam dari Al-Fatihah sampai Anas, balik lagi Anas ke Al-Fatihah, saya simpulkan Al-Quran sebagai anonymous book. Bang Edes. Buku yang tidak diketahui siapa penulisnya. Bang Edes, hanya itu saja, Al-Anas, Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Fatihah. Tidak semuanya yang Anda bacakan. Saya sudah baca dari surat yang pertama Al-Fatihah sampai surat yang ke-114. Bang Pangeran, maaf. Bang Pangeran. Ya, Kanda. Tadi kan situ nanya ya, Bang Pangeran, siapa yang menulis? Saya nggak tahu. Bang Pangeran kasih paham kalau Bang Pangeran Saya tahu. kasih paham saja. Yang menulis adalah kuasa Allah menitipkan. Dia membagikan wahyu kepada malaikat turun ke bumi untuk. Oke. Ayatnya mana? Ayatnya. Edes, jangan kau salahkan. Nah, ini kan. Lihat nih. Inilah mereka ini teman-teman. Makanya Bang Pangeran, Bang Ari, saya pernah bilang begini. Ketika agama Islam dipertanyakan, maka agama itu akan bubar. Jangan sampai agamamu yang bubar. Oke, sekarang saya tanya. Jangan sampai agamamu yang bubar. Nah, marah kan? Setanan kan? Pangeran, tenangkan diri dulu. Tarik napas. Tarik, saya sudah tarik. Hembuskan napas. Sabar. Kalau kenapa bapakku bisa masuk Muslim? Hembuskan napas. Oke. Gini, Pangeran. Tadi kan kamu bilang yang menulis Al-Quran bla 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 kuasa nggak jelas begitu kan, ya kan? Di dalam Al-Quran itu bahkan tidak ada kata-kata memerintahkan untuk menulis, nggak ada kata-kata tulislah, nggak ada. Terus kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran, tulislah Al-Quran, saya lompat dari Monas. Gak ada. Kapan kau berani melompat dari Monas? Bahkan ada satu riwayat nih, saya kasih tunjuk satu riwayat nih. Bagaimana seorang siapa namanya? Siapa khalifah pertama itu? Abu Bakar. Abu Bakar itu merasa bahwa tidak pernah kami disuruh menulis Al-Quran nih ya. Nih ya. Saya bacakan riwayatnya. Sebentar. Nih, bagaimana ide penulisan Al-Quran? Nih, saya tunjukkan ayatnya. Saya balik dulu kamera sebentar. Nih. Ini kalau kita baca seluk-beluk agama Islam ini teman-teman, pokoknya semakin dekat pintu gerbang kalian akan meninggalkan agama ini. Nih, Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Berarti di zamannya Abu Bakar Quran tuh belum ada, belum dibukukan. Nih saya bacakan riwayatnya. Bentar, saya ambil dulu colok-coloknya nih. Nih colok-coloknya ambil dulu. Tweet. Ya, nih. Lihat. Perhatikan ya. Nih, saya bacakan. Ustadz Ahmad Sarwat LCMA dalam bukunya Sejarah Al-Quran mengatakan bahwa usulan itu ditolak mentah-mentah. Abu Bakar karena tidak ada perintah dari Muhammad semasa hidupnya. Jadi nggak pernah Muhammad tuh memerintahkan menulis Al-Quran, nggak pernah. Ya, jadi sabar Pangeran, sabar. Ini saya baca ini kalian sendiri ini loh. Sabar. Nih ya, nih. Penolakan itu sangat maklum sebagaimana bentuk kehati-hatian dalam mengerjakan suatu amalan. Karena para sahabat Nabi
selalu meminta pendapat Nabi Muhammad ketika mengerjakan sesuatu. Nah, proyek ini, maksudnya proyek penulisan Al-Quran ini tidak bisa dimintakan pendapat karena agenda Rasulullah sudah tidak ada. Jadi jangan Anda bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran, kagak ada. Ini buktinya bahwa Abu Bakar sempat tolak Al-Quran dibukukan. Terus dari mana kau bilang di zaman Muhammad ada buku Al-Quran? Pokoknya Bang Ari Wibowo ya, kalau kita belajar agama Ya, Islam, Bang Edis. suka yang nulis cerita. Iya. Sebentar dibilang bahwa setiap malam Lailatul Qadar atau setiap apa bacaan Muhammad dicek sama Jibril. Pernah nggak dengar cerita kayak begitu? Iya. Jibril datang mengecek bacaan Muhammad, ya kan? Tapi dibaca Abu Bakar menolak Quran di buku. Kan ini bagi cerita orang Islam ini teman-teman bikin orang pusing. Pusing pokoknya kalau baca sejarah agama Islam nih. Nggak ada yang beres. Nggak ada yang beres. Anda sama orang